Hello students, halo murid-murid, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Fine? Good! Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang direction. Direction atau dalam bahasa Indonesianya berarti arah-arah. Direction adalah instruksi atau arahan untuk menyampaikan pesan berupa informasi yang biasanya berhubungan dengan letak dan lokasi suatu tempat. Apa kalian tahu apa itu direction? No. Apa kalian pernah mendengarnya? Ada yang sudah? Ada yang belum? Oke. Untuk direction ini kita memiliki beberapa kosakata dalam bahasa Inggris yang biasanya kita gunakan ketika kita menunjukkan arah suatu tempat. Silahkan kalian siapkan buku kalian, silahkan kalian catat materi kita hari ini. Ada beberapa direction. Yang pertama itu ada kosakata arah mata angin atau wind direction. Untuk wind direction ini kita memiliki beberapa kosakata. Yang pertama ada north. North yang artinya utara. Berikutnya ada northeast. Northeast jika di dalam bahasa Inggris itu artinya timur laut. Berikutnya ada east. Apa kalian tahu apa itu east? East tulisannya E-A-S-T. Itu artinya adalah timur. Sama kayak kalau kita mengucapkan Jawa Timur. Kita biasa mengucapkan dengan East Java. Jadi East itu artinya timur. Berikutnya ada Southeast. Southeast artinya tenggara. And then ada selatan. Atau yang dalam bahasa Inggris adalah South. Tulisannya S-O-U-T-H. Berikutnya ada southwest. Southwest artinya barat daya. Lalu ada west. West yang dalam bahasa Indonesianya adalah barat. Berikutnya lagi ada northwest. Northwest artinya barat laut. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesianya misal kita ada timur laut. Kalau di dalam bahasa Inggris artinya bahasa Inggrisnya adalah northeast. North adalah utara, east adalah timur. Berarti northeast itu adalah tengah-tengah antara utara dan timur. Nah, di Serong ini kan. Itu adalah direction menurut kosakata arah mata angin. Yang kedua kita ada kosakata menurut petunjuk tempat. Petunjuk tempat ini biasanya digunakan ketika kita menunjukkan sebuah lokasi, suatu lokasi. Misal ada orang yang bertanya, di manakah letak bakery? Where is the bakery? Where is the location of bakery? Misal di manakah letak toko roti? Terus kita menjawabnya dengan ini kosakata penunjuk tempat. Untuk kosakata penunjuk tempat di dalam bahasa Inggris ada beberapa kosakata yang harus kalian pelajari. Yang pertama ada straight. Straight yang dalam bahasa Inggris adalah lurus. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada gambar-gambar di sebelah sini yang akan menjelaskan petunjuk tempat lebih detailnya seperti apa. Berikutnya ada pass. Pass itu artinya melewati. Lalu ada cross. Cross. Cross itu menyeberang atau berseberangan. Jadi misal ada rumah berhadapan-hadapan, lalu di depannya ada semacam kayak jalan raya. Itu ada cross. Berikutnya ada opposite. Opposite ini gini, berbalikan. Jadi dia sama-sama seberang tapi dia berbalikan. Berikutnya ada between. Between itu artinya adalah di antara. Jadi kayak gini. My house
is between the park and the swimming pool. Rumah saya berada di antara taman dan juga kolam renang misalnya. Between itu adalah di antara, kayak di tengah-tengah. Berikutnya ada beside. Beside itu artinya samping atau di samping. And then behind itu di belakang. Front itu depan. Misalnya gini, my house is in front of the park. Jadi rumahku di depan taman. In front of, di depan. Berikutnya ada up. Up itu atas. Tapi biasanya kita jarang menggunakan up untuk menunjukkan lokasi denah. Up biasanya digunakan untuk menunjukkan lokasi benda. Misalnya ada buku di atas gitu. Kan nggak mungkin kayak rumah di atas. Ya kan? Nggak mungkin. Karena kita di Indonesia, jadi satu bangunan rumah itu meskipun dia tingkat berapapun, itu yang yang tinggal di sana adalah satu keluarga. Kalau kita tinggal di luar negeri kayak misalnya di Korea, di Jepang, mereka memiliki rumah tingkat, dan yang lantai bawah ini pemilik rumah misalnya. Lantai atas ini pemiliknya sudah berbeda lagi. Lantai atasnya lagi juga berbeda. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, jadi kita tidak mungkin mengatakan kalau rumah orang lain itu ada di atas kita. Berikutnya ada down atau bawah. Bawah itu juga digunakan untuk lokasi benda, bukan lokasi rumah, kecuali kita tinggal di luar negeri seperti yang saya bilang sebelumnya tadi. Berikutnya ada near. Near artinya dekat. Lalu ada left. Left artinya kiri, right kanan. Like left hand, right hand. Right hand adalah tangan kanan, left hand adalah tangan kiri, left kiri, right kanan. Berikutnya ada on the left. On the left artinya di sebelah kiri. Sebelah kiri. Berikutnya ada on the right, di sebelah kanan. And then at the corner of. At the corner of itu artinya adalah di pojok. Nanti untuk penjelasan tentang at the corner of itu nanti akan ada gambarnya. Ya, jadi kurang lebih kayak gini. Nah, at the corner of kayak gitu. Oke, itulah tadi materi kita hari ini tentang direction. I hope you enjoy it. Silahkan kalian tulis, kalian catat. Jika kalian masih kurang jelas, nanti silahkan kalian ulangi video ini. Kalian bisa memberikan beberapa pertanyaan di kolom komentar. I think that's all. Thanks for your attention. See you. Wassalamualaikum.